Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cihaning Rumeda Putri, NIM S1R021175, Prodi Pendidikan Matematika, akan mencoba menjelaskan transformasi geometri. Sebelumnya, teman-teman tahu apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah proses pemindahan atau hasil suatu bayangan dari suatu titik atau pada kurva. Nah, transformasi geometri ini terbagi menjadi 4 jenis. Jenis yang pertama translasi atau pergeseran, kedua refleksi, pencerminan, ketiga rotasi, perputaran, 4 dilatasi, perkalian. Yang pertama, translasi atau pergeseran merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Artinya, translasi itu hanya perpindahan titik ya. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Lihat kan, translasi itu hanya merubah posisinya saja. Ukurannya mah tetap sama. Adapun rumus umum translasi, dalam kurung bayangan X, bayangan Y sama dengan A, B ditambah dalam kurung X, Y, di mana bayangan X atau bayangan Y merupakan titik bayangan, sedangkan A, B sama dengan vektor translasi, X, Y sama dengan titik asal. Yang kedua, refleksi atau pencerminan, artinya memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Pernahkah teman-teman bercermin? Apakah tampilan di cermin dengan benda aslinya itu sama atau berbeda? Tentunya sama saja, akan tetapi yang berbeda itu perpindahan titik dari benda asli dengan bayangan yang ada di cermin. Teman-teman bisa melihat gambar grafik yang ada di bawah ini. Coba lihat garis dan titik merah pada gambar di atas. Garis dan titik-titik itu berpindah, namun seperti halnya dihadapkan pada cermin datar, sama dengan translasi, refleksi juga memiliki rumus tersendiri loh. Adapun rumus umum refleksi dapat dilihat pada tabel di atas. Yang ketiga, rotasi atau perputaran dapat dipahami sebagai memindahkan suatu titik ke titik yang lain. Prinsipnya yakni memutar tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Ingat ya, rotasi itu tidak mengubah ukuran. Dapat dilihat pada gambar di bawah, pada grafik yang ada di bawah. Ada perumus pada rotasi dalam transformasi geometri, yakni sebagai berikut. Yang keempat, dilatasi, perbesaran atau perkalian, suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh pusat dan faktor skalar dilatasi. Dapat dilihat pada gambar grafik di bawah. Adapun rumus umum dilatasi yakni sebagai berikut. Adapun contoh-contoh dari transformasi geometri dari keempat jenis transformasi geometri, yaitu yang pertama contoh pada translasi. Contoh 1 translasi atau T sama dengan dalam kurung A, B memetakan titik A dalam kurung 2, min 6 ke bayangan A, min 6, min 3. Tentukan translasi tersebut. Jawabannya, yang diketahui T sama dengan AB, titik A 2, min 6, bayangan A min 6, min 3. Dapat kita gunakan rumus translasi, yaitu bayangan X, bayangan Y sama dengan X, Y ditambah AB. Adapun titik bayangan yaitu 6,
min 6, min 3 sama dengan titik awal yaitu 2, min 6 ditambah translasinya yaitu AB. Kemudian translasi AB kita pindahkan ke depan sehingga bayangan titik X dan Y yang awalnya ditambahkan menjadi dikurangi karena berpindah tempat. Hasilnya sebagai berikut. Jadi translasinya yaitu min 8,3. Adapun contoh refleksi, tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A dalam kurung 6,5, B dalam kurung 4,3 dan C dalam kurung 7,2. Jika dicerminkan terhadap sumbu X, diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A, sama dengan diketahui segitiga ABC dengan titik sudut A sama dengan 6,5, B 4,3 dan C 7,2. Dalam kurung bayangan X1, bayangan X2, bayangan X3, bayangan Y1, bayangan Y2, bayangan Y3 sama dengan matriks 1 0 0 1 min 1 dalam kurung X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3 dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Jadi diperoleh bayangannya yaitu segitiga ABC dengan titik sudut bayangan A 6,5, bayangan B 4,3 dan bayangan C 7,2. Tentukan titik A. Tentukan titik bayangan A dari rotasi titik A dalam kurung min 1,2 terhadap titik 3,4 sebesar 90 derajat. Jawabannya menggunakan rumus di bawah ini. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu titik awal A min 1,2 dan bayangan X, bayangan Y sama dengan dalam kurung min Y dapat min Y. Jadi yang 2 itu kita jadikan min. Jadi min 2 ditambah 7 dikurang 1 dikurang min 2 ditambah 7. Dari mana dapat 7? Yaitu tambahan A tambah B itu 3 tambah 4 sama dengan 7, min 1 dikurangi min 1 sama dengan 5,0. Jadi nilai bayangan A adalah 5,0. Contoh dilatasi. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik sudut A 2,3, B 7,1 dan C min 2,5. Jika segitiga ABC tersebut dilatasi 3 dengan pusat M 1,3, tentukanlah bayangan segitiga ABC atau bayangan A, bayangan B, bayangan C. Hitunglah luas segitiga yang baru. Diketahui nilai A, B merupakan pusat dilatasi yaitu 1,3. Kita akan menggunakan rumus di atas. Titik A yaitu 2,3. Bayangan X sama dengan 3 dalam kurung 2 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 4. Bayangan Y sama dengan 3 dalam kurung 3 kurangi 1 ditambah 1 sama dengan 7. Maka bayangan A-nya yaitu 4,7. Titik B 7,1. Bayangan X sama dengan 3 dalam kurung 7 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan 19. Bayangan Y sama dengan 3 dalam kurung 1 kurang 1 ditambah 1 sama dengan 1. Maka bayangan B-nya yaitu 19,1. Berikutnya yang titik C yaitu min 2, min 5. Bayangan X sama dengan 3 dalam kurung min 2 dikurangi 1 ditambah 1 sama dengan negatif 4. Bayangan Y sama dengan 3 dalam kurung negatif 5 dikurang 1 ditambah 1 sama dengan negatif 17. Maka bayangan C yaitu negatif 4, negatif 17. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.